Shalom pemirsa Live Channel, bersama dengan saya Adin Fitri Sirait. Saat ini kita ada di program Voice of Life. Saat ini saya akan memberikan tema untuk setiap kita, yaitu yang terbaik dari kita tidak cukup. Sekali lagi, tema kita hari ini yang terbaik dari kita itu tidak cukup. Mungkin Bapak Ibu bertanya, terus yang bagaimana yang harus kita buat? Sedangkan yang terbaik aja belum cukup. Mungkin itu muncul di benak Bapak Ibu. Saya akan mengajak Bapak Ibu berkhayal ada di posisi nelayan. Karena saat ini saya akan menyampaikan tentang Petrus yang tidak mendapatkan ikan sedangkan mereka sudah mencarinya semalam-malaman. Ya. Saya akan menggiring Bapak Ibu berada di posisi sebagai nelayan. Ya, kita akan sama-sama membayangkan. Tentunya Petrus bersama dengan rekan-rekannya, mereka bukan nelayan pemula. Mereka sudah sangat berpengalaman soal cuaca, keadaan laut, dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak perlu diragukan lagi. Berarti kita bisa sepakat bahwa mereka itu orang-orang terbaik, bukan? Selanjutnya, peralatan yang mereka pergunakan juga bukan peralatan yang biasa. Karena tentunya siapapun rindu lewat alat yang dipergunakan, tujuannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh sebab itu pasti mereka akan mempersiapkan alat-alat yang terbaik. Seperti perahu, jangan sampai di tengah jalan itu menjadi penghambat untuk mendapat berkat. Yang berikutnya, jaring yang mereka pakai. Jangan sampai di saat ada ikan yang cukup banyak, malah jalanya atau jaringnya menjadi penghambat untuk mereka mendapatkan berkat saat itu. Nah, jadi dari hal-hal tersebut yang barusan saya sampaikan tentang keahlian, tentang peralatan, bahkan tentang kapal, itu yang terbaik. Tapi dari kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan tema yang saya sampaikan, yang terbaik belum cukup. Kita akan diberkati lebih dan lebih lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan kita perhatikan ayat per ayat yang saya ambil dari Lukas 5. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan baca, Bapak Ibu mendengarkan dan menyimak. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap.
Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Puji Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang barusan saya bacakan untuk kita semua, ini kebenaran firman Tuhan yang tidak asing buat setiap kita. Tapi saya yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi setiap anak-anak Tuhan yang membuka hati. Ya, yang membuka hati. Saya akan memberikan ada 3 poin dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, karena tadi saya sampaikan tentang judul, yang terbaik dari kita itu tidak cukup. Jadi harus apa? Ya, jadi harus apa? Yang pertama, mengundang Yesus ke dalam perahu kita. Ini poin yang pertama. Mengundang Yesus ke dalam perahumu. Mengundang Yesus ke dalam hidup kita. Di ayat yang ketiga tadi jelas berkata, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar banyak orang dari atas perahu itu. Ya. Jadi poin yang pertama yang perlu kita perhatikan, undang Yesus ke dalam perahu hidup kita. Undang Yesus ke dalam pekerjaan kita. Undang Yesus ke dalam rumah tangga kita. Undang Yesus ke dalam seluruh aspek hidup kita. Ini yang perlu kita perhatikan hari-hari ini. Karena apa? Yang terbaik menurut hidup kita itu belum cukup kalau Yesus belum kita undang di dalam seluruh kehidupan kita, di dalam aktivitas kita, di dalam usaha kita, di dalam karir kita, di dalam studi kita. Karena apa? Dengan hadirnya Yesus itulah yang membuat satu perbedaan yang luar biasa. Yesus memakai perahu Simon Petrus untuk tujuan yang luar biasa, yaitu apa? Mengajar banyak orang yang sedang hadir di pinggir pantai. Jadi perahu Petrus yang tadinya tidak menghasilkan apa-apa, tetapi di saat diizinkan untuk dipakai oleh Tuhan, menghasilkan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Yaitu apa? Banyak orang yang mendengarkan pengajaran Yesus. Dengan pengajaran tersebut, orang-orang yang hadir tentunya dikuatkan. Tentunya dihiburkan. Tentunya mereka mendapatkan sesuatu yang baru. Perahu diizinkan untuk dipakai oleh Yesus. Yesus hadir di dalam perahu tersebut. Itulah yang membuat menjadi berbeda. Sama halnya dalam kehidupan kita. Mungkin engkau berpikir, aku sudah cukup memiliki pendidikan yang sangat tinggi, aku tidak butuh yang lain. Dengarkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau engkau ada di posisi itu, ingat, itu tidak cukup. Pendidikanmu yang tinggi, karirmu yang bagus akan menjadi berbeda kalau engkau hadirkan Yesus di atasnya. Itu yang menjadi perhatian buat setiap kita secara serius di akhir-akhir ini. Poin yang berikutnya yang perlu Bapak Ibu perhatikan, poin yang kedua, saya ambil di ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, selesai Yesus mengajar ya, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya. Setelah Yesus selesai menyampaikan kabar sukacita, setelah selesai Yesus mengajar, yang kedua, poin yang kedua yaitu biar setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau melangkah dan dengar-dengaran akan arahan. Ya, mau melangkah dan dengar-dengaran akan arahan. Di ayat yang keempat ini jelas berkata,
bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Simon Petrus mau melangkah dan mengikuti arahan. Ini berbicara tentang apa? Ketaatan. Ya. Tidak cukup hanya sekedar skill yang kita miliki, tapi harus hidup memiliki karakter taat, mau diajar, mau diarahkan. Orang-orang yang mau diarahkanlah yang akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Arahannya jelas, bertolaklah ke dalam, sedikit lagi ke dalam. Tebarkan jalamu, diarahin kanan atau kiri, disebutkan. Dia tidak membantah, udahlah guru, dari nenek moyang kami udah hidup di laut ini, gak usah ajarin mau ke kanan mau ke kiri. Semalaman kami udah coba, enggak hanya ke kanan, hanya kiri. Kalau bisa ke atas juga kami udah coba guru. Ini kalau secara daging. Ya. Tapi kita melihat bahwa Simon Petrus nurut. Simon Petrus taat. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Ini yang menjadi poin yang kedua yang ingin saya sampaikan bagi setiap kita. Melangkah dan mengikuti arahan. Ini berbicara tentang taat. Selanjutnya saya ingin sampaikan buat setiap kita. Poin yang ketiga saya ambil dari ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan bagi setiap kita, yaitu diberkati lebih dari yang dapat kita kira. Ya. Diberkati lebih dari yang dapat kita kira. Tujuannya apa? Ya, kita rindu pasti setiap apa yang kita kerjakan diberkati. Tapi dibalik setelah diberkati apa? Tentunya Tuhan punya tujuan. Yaitu apa? Untuk menjadi berkat. Simon Petrus perahunya mendapatkan ikan yang banyak, ikan yang besar-besar. Dia tidak melupakan yang lain. Simon Petrus memanggil supaya apa? Berkat yang mereka dapatkan itu dibagikan juga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika engkau ada di posisi diizinkan Tuhan untuk mendapatkan berkat lebih, ingat. Tuhan punya tujuan di atasnya. Supaya engkau menjadi saluran berkat. Dan percayalah, di saat engkau taat, Tuhan akan tetap berkarya atas hidup kita. Mari setiap kita tetap mengikuti arahan Tuhan. Mari setiap kita belajar taat. Jangan sedikit-sedikit seolah-olah kita yang tahu segalanya. Seolah-olah kita mau berkata, guru udah semalam-malaman, udah gak usah kasih tahu lagi. Ingat, nurut aja. Kalau Tuhan bilang A, ikutin. Kalau Tuhan bilang B, ikutin. Kalau Tuhan bilang maju, maju. Kalau Tuhan bilang berhenti, berhenti. Kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang didapati oleh Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang taat mengikuti arahan dari Bapa kita di surga. Diberkati setiap orang yang mau dipakai oleh Tuhan, yang rindu menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Jangan pernah engkau menjadi orang yang egois. Di saat engkau diberkati Tuhan, engkau melupakan keluarga. Di saat engkau punya uang lebih, engkau memandang orang rendah. Jangan.
Tuhan sedang mengingatkan kita hari ini. Engkau diizinkan Tuhan memiliki berkat lebih. Itu tujuannya supaya engkau menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong yang lain. Untuk memelihara yang lain. Untuk memperhatikan yang lain. Bukan untuk diri sendiri. Itu tujuan Tuhan mengizinkan kita memiliki berkat lebih. Jangan pernah engkau berkata itu milikku sendiri. Semua yang kita miliki itu milik Tuhan. Kalau engkau tidak mengizinkan milik kita itu untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan, jangan pernah engkau nanti diperhadapkan segalanya diambil dari hidupmu. Mari saat ini kita menyadari, engkau punya jabatan, engkau punya uang lebih, engkau memiliki keterampilan, dan lain sebagainya. Ingat, semua itu hanya titipan Tuhan. Ya, semua itu hanya titipan Tuhan, biar setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Simon Petrus dalam hal ini menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Di saat dia mendapatkan ikan besar, di saat dia mendapatkan berkat lebih, dia tidak melupakan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia memanggil supaya berkat yang dia dapatkan itu dia bagikan kepada rekan-rekannya yang lain. Diberkati setiap kita, biar setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kita semakin melihat dari hari ke hari, dari aktivitas kita, dari pekerjaan kita, dari usaha kita, kita semakin melihat Tuhan makin membawa kita naik. Karena apa? Kita didapati menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam ketaatan. Mau diarahkan Tuhan. Tuhan bilang tebarkan jalamu ke kanan. Maju sedikit lebih dalam. Taat saja. Orang yang taat tidak akan pernah hidup dalam kesia-siaan. Pasti hidupnya akan berdampak. Pasti hidupnya akan menjadi bawa pengaruh yang luar biasa. Pasti hidupnya akan disukai banyak orang. Karena apa? Kehadirannya membawa damai. Kehadirannya mendatangkan sukacita. Biar setiap kita dimanapun kita berada, kita disenangi orang. Karena apa? Hidup kita membawa dampak yang positif. Jangan sampai di saat kita datang orang lain kabur. Karena apa? Aduh, itu orang biang gosip, udahlah gak usah. Gak usah mendekat. Nah, tapi kalau kita disenangi, dinantikan nasihat yang keluar dari mulut kita, berarti kita menjadi orang-orang yang membawa pengaruh. Untuk sampai di titik itu belajar taat akan arahan yang datangnya dari Tuhan. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama, yang saya beri judul, yang terbaik dari kita tidak cukup. Mari setiap kita menyadari bahwa skill yang Bapak Ibu miliki, baik itu berupa keterampilan di bidang teknologi, atau di bidang bisnis, atau di bidang pertanian, atau di bidang apapun. Ingat, keterampilan itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa di saat Yesus kita hadirkan. Ya. Pertanyaannya, hingga sampai saat ini, apakah kita telah mengundang Yesus hadir dalam hidup kita? Ini menjadi pertanyaan yang serius buat setiap kita. Apakah di dalam seluruh aktivitas hidup kita, kita telah menghadirkan, telah melibatkan Yesus dalam kehidupan kita? Kalau mungkin Bapak Ibu berkata, belum, bolong-bolong. Atau mungkin sama sekali tidak pernah. Ini kesempatan yang terbaik. Belum terlambat. Mari undang Yesus hadir dalam hidupmu. Undang Yesus hadir dalam pekerjaanmu.
Undang Yesus hadir dalam rumah tanggamu. Undang Yesus hadir dalam bisnismu. Undang Yesus hadir dalam studimu. Saya mengajak Bapak Ibu semua, kalau engkau berkata, aku belum pernah mengundang, belum terlambat, undang saat ini juga. Di saat Bapak Ibu Tuhan izinkan untuk berada di posisi memiliki berkat lebih. Saat ini kalau saya mengajukan pertanyaan, apakah berkat lebih itu telah engkau salurkan kepada orang yang tepat? Telah engkau tolong orang-orang yang ada di sekelilingmu? Mungkin engkau berkata belum. Atau mungkin engkau berkata pernah, tapi tidak terlalu tulus. Pernah mendapatkan lebih, tapi malah saya tutupin dengan kalimat, aku tidak punya uang. Aku tidak bisa menolong. Berkat lebih tidak selalu berbicara tentang materi. Berkat bisa juga berbicara tentang tenaga. Berkat lebih bisa tentang keterampilan. Berkat lebih bisa berbicara tentang nasihat yang keluar dari mulut kita. Jadi tidak selalu berbicara materi. Apakah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan sudah ada di posisi melakukannya? Kalau engkau menjawab belum, mari saat ini saya mengajak setiap kita belajar melakukannya. Orang yang menabur yang akan menuai, itu kata kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau engkau belajar menabur, belajar berbagi, maka akan ada waktunya Tuhan mengizinkan Bapak Ibu kita sekalian untuk menuai apa yang kita tabur. Belajar nurut, belajar mengikuti arahan, belajar hidup taat. Mungkin engkau lelah, mungkin engkau bisa menciptakan berbagai macam alasan untuk tidak ke gereja, untuk tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk tidak berdoa dan lain sebagainya. Saat ini, jika engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari berkata bersama-sama, ini aku Tuhan, aku mau taat. Ini aku Tuhan, aku mau mengikuti arahan-Mu. Ini aku Tuhan, aku mau melangkah. Jangan pernah engkau sibuk menciptakan alasan yang memang mungkin alasan itu juga masuk akal. Tetapi saat ini mari kita belajar taat kalau Tuhan memang menyuruh kita untuk melangkah. Ikuti arahannya. Kalau Tuhan yang menaruh di hatimu untuk menolong seseorang, belajar taat. Kalau ada orang-orang yang dititipkan Tuhan ada di hidupmu, jangan pernah engkau berkata, aku tidak mampu. Engkau akan dimampukan oleh Tuhan di saat engkau taat menerimanya. Biar setiap kita yang mendengarkan program ini diberkati oleh Tuhan. Kita muncul menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya sekedar terjebak di kata sudah kuberikan yang terbaik. Tetapi kita akan melihat perkara yang luar biasa di atas segala keterampilan kita yang terbaik, skill kita yang terbaik, apapun yang terbaik di hidup kita. Di saat Yesus kita undang di atasnya, maka sesuatu yang besar akan kita rasakan. Mungkin engkau berpikir, aku tidak punya keterampilan apa-apa. Aku tidak memiliki uang yang lebih. Aku tidak pandai berbicara. Aku tidak punya keahlian apa-apa. Jangan pernah engkau berkata engkau tidak punya apa-apa. Jadi mari Bapak Ibu, hal sederhana yang engkau miliki mungkin gak terlalu dipandang orang. Mungkin gak terlalu dianggap oleh orang lain. Bahkan keluarga kita sendiri mungkin meragukannya. Tapi sekali lagi, di atas keterampilan kita, di atas kesederhanaan yang ada di tangan kita saat ini, kalau Yesus ada di situ, maka akan menjadi berbeda. Kebenaran firman Tuhan telah disampaikan buat setiap kita.
Biar ini menjadi arahan buat kita serius mengundang Yesus dalam hidup kita. Mari setiap kita yang diberkati oleh Tuhan, kita akan tutup dalam doa. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, arahkan hatimu untuk diberkati oleh Tuhan. Buka hatimu untuk ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kebenaran firman Tuhan telah sampai bagi setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang lebih lagi menerjemahkan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami, supaya kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima, kami mampu melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami belajar melibatkan Tuhan, kami belajar mengundang Tuhan dalam kehidupan kami belajar nurut, kami belajar mengikuti arahan, kami belajar taat. Tuhan tolong setiap kami, supaya di saat Tuhan memberkati kami mampu menyalurkan berkat yang Tuhan titipkan di hidup kami. Kami belajar dari Simon Petrus, di saat dia diberkati, berkat yang dia dapatkan, dia mampu membagikan kepada yang lainnya. Tuhan tolong setiap kami dimanapun kami berada. Kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diberkati setiap kita, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Biar tetap kasih Tuhan melingkupi kehidupan kita, tetap andalkan Tuhan, tetap libatkan Tuhan, tetap memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Shalom untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati.